Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Apa masih dalam keadaan berpuasa? Tetap sehat, tetap semangat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih Pak. Masih berguyur. Baik. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan melaksanakan praktik observasi coaching akademik dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu modul 2.3 materi coaching akademik dengan paradigma berpikir alur tirta. Dalam pelaksanaan observasi ini kita berbagi peran, ya. Saya Suwandi sebagai observer, Ibu Hamidah sebagai coach, dan Pak Marta Johnson sebagai coachee. Mengamati baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu tahapan dalam observasi ini. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pertama yaitu langkah pra-observasi, yaitu berisi beberapa poin atau tahapan yang ingin saya jelaskan pada Bapak Ibu. Yang pertama, kita terlebih dahulu akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan ya coaching yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin kira-kira yang terlaksananya percakapan coaching dengan alur tirta, mungkin itu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Johnson? Ya, menurut saya percakapan coaching menggunakan alur tirta dengan pola ada tujuan, nanti terus ada apa itu sesuai dengan alurnya Pak, sesuai dengan alur tirta itu Pak. Iya. Bagus Pak Marta Johnson dan Ibu, terima kasih ya, kita semuanya fokus di sini. Yang saya tanyakan lagi kepada Ibu Hamidah, kira-kira Ibu Hamidah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetisi coaching itu. Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, di antaranya itu kehadiran secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya maaf Ibu Hamidah, dari ketiganya itu kira-kira Bu, bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang harus saya observasi Bu? Iya, saya meminta untuk diobservasi pada kompetensi yang ketiga Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena ingin latihan begitu Pak. Yang terakhir Bu Hamidah, tenang Bu ya, santai saja Bu. Kalau dengan saya ini santai Bu ya. Kira-kira Bu Hamidah, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Iya, mungkin yang pertama mungkin saya dapat mengajukan pertanyaan yang menggugah gitu ya, yang dapat menstimulasi pemikiran daripada coachee pasangan saya. Kemudian bisa memancing pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa memancing ide untuk menyelesaikan masalahnya daripada coachee. Kemudian indikator ketiga, mengungkapkan emosi yang mendorong coachee membuat aksi dan pengembangan diri serta kompetensinya sebagai coach. Ya, gitu Pak. Oke, Ibu Hamidah dan Pak Johnson, kita mulai tahapan observasinya ya. Ibu Hamidah sebagai coach dan Pak Marta Johnson sebagai coachnya. Silakan saya beri waktu sepenuhnya kepada Ibu dan Pak Marta Johnson untuk melaksanakan coachingnya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Suwandi atas waktunya. Pak Marta hilang anunya Pak Marta, tidak kelihatan. Apa? Sudah? Oh ya, sudah. Sinyal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Marta, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Iya, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesehatan pada siang hari ini hingga kita dapat melaksanakan tugas kita. Masih puasa kan Pak ya? Ini baru 2 hari loh Pak puasa. Ya. Alhamdulillah. Iya. Oh iya, Pak Marta, kira-kira
Dalam waktu yang singkat ini, Pak Marta ingin bercerita tentang apa coba kira-kira? Apa yang ingin diceritakan? Iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi akhir-akhir ini saya agak sedikit memikirkan siswa Bu. Jadi ada salah satu siswa yang bernama Agus. eh, Dia itu adalah apa itu siswa yang sedikit pemalu. Jadi siswa tersebut kurang pede untuk maju ke depan. Jadi di sini saya ingin mungkin meminta saran atau apa itu bagaimana cara cara saya untuk membuat pengajaran yang lebih terhadap Agus tadi karena orangnya mungkin pemalu tuh. Yang satu lagi. Iya. Jadi Bapak punya permasalahan terhadap siswa Bapak ya. Siswa Bapak itu Ya, tidak percaya diri begitu kan, pemalu Pak ya. Jadi ya tidak mau percaya diri, diberi pemalu. maju ke depan itu ya jelas menolak mungkin begitu ya Pak ya. Jadi itu Ya, permasalahannya ya Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi dengan adanya permasalahan itu kira-kira tujuan dari pertemuan kita apa Pak? tujuan saya adalah eh, bagaimana supaya eh, eh, si anak saya tadi, siswa saya itu yang bernama Agus itu, ya menjadi seorang siswa yang berani maju ke depan, berani untuk Iya. mempresentasikan hasil dari karyanya. Sebenarnya Agus ini adalah anak yang pintar, tetapi dia hanya malu, tidak pede dengan dirinya untuk maju menampilkan dirinya di depan itu, seperti itu. Iya. Jadi si anak jadi tadi ya Pak ya. Jadi tujuannya supaya nanti pada akhirnya siswa itu bisa lebih mempunyai keberanian gitu Pak ya. Iya, ya Bu. Ya. Jadi kira-kira ukuran dari keberhasilan dari pertemuan kita ini apa kira-kira Pak Marta nantinya? Kalau saya inginkan, ukuran saya ingin menjadikan ya Agus ini namanya dia berani maju ke depan. Jadi dia berani untuk mempresentasikan hasil karyanya sendiri. Nah, Agus ini adalah anak yang pintar, termasuk pintar seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi tujuannya supaya nanti si siswa Bapak yang pemalu ini memiliki kepercayaan diri ya Pak ya, memiliki perubahan dirinya. Mungkin dia tuh agak apa tuh pemalu, kurang kurang percaya dirinya Iya, tadi, jadi bisa ditingkatkan gitu Pak ya. Jadi bisa ya, ya, Bu. bisa ya. Baiklah Pak Marta, mungkin kira-kira untuk mencapai tujuan Bapak tadi menjadikan siswa Bapak itu menjadi seorang siswa yang lebih percaya diri seperti itu kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang begitu untuk mengubah si anak itu kira-kira? Ya, dalam posisi saya sebagai guru mata pelajaran, saya rasa saya mencoba untuk memprioritaskan mungkin siswa yang agak sedikit pemalu, siswa yang pede untuk maju ke depan pada saat apa itu tugas kelompok atau presentasi dan seterusnya. Mungkin itu, Bu. Ya. Jadi menurut Bapak idealnya siswa tadi yang ini yang seperti apa Pak? Kira-kira idealnya siswa itu yang bisa dikatakan aktif misalnya begitu. Yang Ya, seperti apa kira-kira? Gambarkan. ya. Idealnya siswa itu adalah siswa yang mampu apa itu mempresentasikan atau apa itu sosialisasikan hasil karyanya. Jadi siswa mampu beraktivitas sesuai dengan kodrat siswa itu sendiri. Jadi pada saat dia maju ke depan, ya jangan malu-malu seperti itu, Bu. Maksudnya seperti itu. Jangan malu-malu untuk tampil, jangan malu-malu untuk berkarya seperti itu. Jadi yang saya inginkan anak itu berani seperti itu. Ya, iya. Jadi anak itu bisa berani begitu Pak ya.
Jadi Ya, kira-kira kalau tadi Bapak katakan bahwa yang Bapak harapkan itu anak berani, kemudian apa tuh dapat mempresentasikan hasil ujuk karyanya gitu kan di hadapan teman-temannya. mm, Kira-kira kalau kita ukur dengan skala 1 yang kurang, 10 yang sempurna, kira-kira si anak itu dalam skala nomor berapa itu, Pak? ya kalau saya nilai Agus ini ya salah satu dari siswa saya itu kalau skalanya dari 1 sampai 10 itu dia di skala 5, Bu. Jadi dia tidak Hmm? terlalu berani maju ke depan. Iya, Tetapi kalau iya, dipaksakan dia bisa seperti itu. Jadi skala 5,5 seperti itu. iya, iya. Oh, jadi di skalanya 5 dan 5,5 begitu, Pak ya. Jadi meskipun Ya, seperti itu dipaksa atau sampai mau ke 6 gitu, gitu. kurang percaya diri Ya, begitu. kalau dia Iya. dipaksa mau. Ya. Oh, iya, iya. Kira-kira bagaimana keseharian anak itu, sikap sosialnya atau bagaimana begitu kesehariannya kira-kira? Untuk keseharian saya rasa Agus ini bukan seorang yang pemalu nian, tetapi anaknya anak pintar. Hanya saja dia malu untuk maju ke depan seperti itu. Mm-mm. Anaknya anak pintar. Oh, jadi sebetulnya dia itu cerdas ya, Pak. Nah, kurang motivasi Ya, saja begitu ya. Iya, jadi ya mungkin seperti itu. kurang Ya, motivasi untuk maju, akan tetapi dari nilai akademiknya tetap bagus gitu, Pak ya. ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Jadi kira-kira untuk mencapai tujuan Bapak tadi, kira-kira adakah halangannya begitu, Pak? Hambatan untuk mencapai yang Eh, Bapak inginkan? untuk hambatan yang saya inginkan sebenarnya tidak ada, Bu. Jadi kalau seandainya dia yang saya harapkan tadi Agus tadi berani maju ke depan, berani untuk tampil mempresentasikan apa yang menjadi hasilnya karena Agus ini termasuk anak yang pintar. Yang ingin saya harapkan dia berani. Intinya seperti itu. Iya. Dan Jadi tidak Bapak pemalu berharap, seperti itu, Nabu. jadi Bapak berharap si anak punya keberanian, rasa malunya itu bisa dihilangkan begitu, Pak ya. Ya, begitu maksudnya. Jadi kira-kira solusinya yang bisa Bapak lakukan apa kira-kira untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak itu kira-kira? Kalau solusi saya rasa saya mencoba untuk memahami diri Agus. Setelah itu saya mencoba untuk mendahulukan dia pada saat maju ke depan. Seperti itu mungkin. Iya, iya. Jadi bisa melakukan pendekatan begitu Pak ya, lebih Ya, di melakukan pendekatan. Ini ya, iya, ya. Mungkin dia kurang percaya dirinya itu karena dia merasa kurang diperhatikan atau bagaimana begitu Pak ya. Berikutnya Pak, Ya. kira-kira rencana apa yang ingin Bapak laksanakan untuk mencapai ide Bapak itu? Rencananya apa kira-kira yang bisa Bapak laksanakan? Rencana saya yang akan saya lakukan terhadap Agus tadi yang anaknya tidak pede untuk maju ke depan, saya akan melakukan pendekatan secara pribadi dan menanyakan mengapa harus malu, membuat semangat melakukan motivasi percaya diri seperti itu kepada Agus. Terus selanjutnya saya akan melakukan prioritas Agus atau prioritas anak yang malu untuk lebih dahulu maju ke depan. Mungkin seperti itu. Iya, berarti tadi Bapak akan melakukan pendekatan atau mengakrabkan diri kepada si Agus itu ya Pak, dan itu yang menjadi prioritas dari Bapak ya. Kira-kira untuk melaksanakan itu ada strategi tertentu atau seperti apa Pak? Ya, untuk strategi saja mungkin saya mencoba memahami dulu ya Bu, memahami Agus, memanggil Agus secara personal dan tanpa diketahui oleh teman yang lain supaya dia tidak lebih malu lagi seperti itu, dan melakukan pendekatan secara personal untuk mengatasi supaya dia tidak malu. Iya.
Jadi bisa menggali informasi, mungkin ada masalah-masalahnya begitu, seperti itu Pak ya, dengan Ya, bentuk pendekatan mungkin ada bagus. teman-temannya yang membuat dia malu dan seterusnya, itu seperti itu mungkin Iya, kalau iya, kita iya, melakukan iya. pendekatan. Ya. Kira-kira kapan kira-kira Bapak bisa melakukan pendekatan terhadap si Agus itu Pak? Eh, Jadi pada saat apa itu libur nanti, sekarang lagi libur masuk puasa, mungkin pada saat masuk sekolah nanti saya akan mulai melakukan pendekatan kepada Agus tadi, ngobrol dengan Agus dan memotivasi agar supaya dia tidak malu lagi dan pede seperti itu. Iya, 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 iya betul. Eh, Kira-kira untuk memberikan penilaian keberhasilan dari apa yang Bapak rencanakan itu kira-kira dari sisi apa Pak? Kalau ingin menilai tentang keberhasilan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk keberhasilan saya inginkan Agus itu bukan apa itu Agus itu menjadi seorang yang pede, bukan Iya, menjadi siswa yang malu lagi. Ya, seperti itu. iya, oke. Iya, siap. Ya mudah-mudahan si Agus bisa berubah ya Pak, bisa membangkitkan Ya, rasa percaya dirinya gitu Pak. Jadi ya, dia ya. bisa sama dengan teman yang lainnya. Ya, oke Pak. Ya, Kalau seandainya ada hambatan begitu, hambatan atau gangguan eh, yang mungkin yang sesuatu yang tidak kita perkirakan sama sekali, kira-kira untuk mengantisipasinya seperti apa Pak? kalau hambatan, kalau seandainya terjadi hambatan, saya akan mencoba untuk mencari rekan atau teman-teman dari Agus itu sendiri. Terus saya juga akan meminta bantuan kepada guru BK untuk mendampingi saya. Mungkin ada sesuatu di dalam diri Agus supaya kita semua, saya khususnya memahami tentang diri Agus itu. Mungkin itu, Bu. Iya, 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 iya. Kemudian saya lanjutkan kepada komitmen Bapak kira-kira Pak. Kira-kira rencana aksinya itu apa Pak? Kira-kira untuk melaksanakan komitmen yang Eh, sudah Bapak dirancang tadi, kira-kira yang ide-ide yang sudah terpikirkan sendiri oleh Bapak tadi. Rencana aksi yang akan saya terapkan itu yang pertama seperti tadi, Bu, melakukan pendekatan, terus melakukan prioritas pada saat maju ke depan, mungkin itu, Mm-mm. Bu. Aksi Kira-kira saya. apakah ada orang yang bisa Bapak minta bantuan begitu Pak untuk melaksanakan Eh, atau tujuan yang ingin Bapak capai terhadap si Agus? yang ingin saya mungkin ada teman-teman itu sendiri bisa saya ajak kolaborasi Mm-mm. untuk Iya, iya. memberikan semangat kepada Agus, terus bisa juga berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling dan seterusnya, Bu. Mungkin itu, Bu. Iya Pak, Marta. Berikutnya kira-kira untuk tindak lanjut dari kucing kita ini kira-kira kapan? Saya ingin Secepatnya, Bu, mungkin uh, ya. saya ingin tahu nanti tindak lanjut kelanjutan dari perkembangan dari yang Bapak lakukan terhadap si Agus itu nanti saya ingin tahu perkembangannya begitu Pak ya. Jadi saya Ya, tunggu ya, Bu. mungkin di ya dalam mungkin 2-3 minggu gitu Pak ya. Siap ya Pak? Ya, ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya terima kasih kepada Pak Marta karena waktu kita sudah habis. Mungkin nanti saya siapkan juga waktu yang di lain kali untuk kita bahas lagi bincang-bincang ya Pak ya tentang perhatian Ya, kita ya, terhadap Bu. Ya. tadi si Agus tadi ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas segala dukungannya kepada Pak Marta, kepada Pak Suwandi. Saya sebagai coach mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, hebat, kita beri Kalian aplaus kepada Pak Matar Johnson dan Ibu Hamidah. Iya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Hamidah dan Pak Matar Johnson. Iya. Baik, demikian tadi telah selesai observasi yang telah berlangsung. Sekarang saya akan menjelaskan
kepada Ibu Hamidah, yaitu tentang pasca setelah observasi. Iya. Ibu Hamidah, setelah dilakukan saat melakukan coaching tadi, yang ingin atau menjadi indikator pencapaian pengembangan yang sesuai yang Ibu inginkan itu apa, Bu? Kira-kira? Iya, jadi sesuai dengan indikator yang saya sebutkan tadi, dan serta saya kompetensi spesifik yang ingin saya minta diobservasi tadi ya Pak ya, saya sudah merasa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah stimulasi pemikiran dari Pak Marta. Selain itu juga saya bisa memancing-mancing ide tadi Pak untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian mengungkapkan emosi dan mendorong Pak Marta untuk dapat melaksanakan aksi, serta pengembangan bagi dirinya dan kompetensi dari Pak Marta sendiri sebagai coach. Mungkin itu Pak Suwandi. Oke, terima kasih Ibu. Di sini Bu ya, saya akan membacakan ada hasil daripada catatan-catatan saya selama daripada observasi tadi. Berdasarkan pengamatan saya yang berperan sebagai observer yang telah membuat catatan yang sesuai dengan harapan coach yang ingin fokus pada kompetensi yang spesifik, yaitu Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot, yaitu di sini salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan yang mengubah dan membuat atau menstimulasi pemikiran coaching, terus memancing daripada ide, mengungkapkan emosi yang mendorong coaching membuat aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Saya menilai indikator yang diinginkan telah dapat dilaksanakan Ibu dengan baik selama proses percakapan coaching tadi berlangsung antara Pak Marta Johnson dan Ibu Hamidah. Sekarang terakhir saya tanyakan kepada Ibu Hamidah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah kita melaksanakan praktek coaching ini, Bu? Iya, saya ingin memiliki pengembangan diri terutama pada kompetensi coaching ini, Pak. Saya ingin memiliki semuanya begitu. Ya, baik kompetensi kehadiran penuh seperti yang tadi Pak Marta sudah miliki, kemudian mendengarkan secara aktif seperti yang sudah dimiliki oleh Pak Suwandi, gitu. Dan saya ingin lebih memperlancar kompetensi yang sudah saya praktekkan pada siang hari ini, gitu Pak. Baik, Ibu Hamidah, demikian proses praktek observer coaching kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sekali lagi memberikan apresiasi yang bagus, yang baik kepada Ibu Hamidah dan Pak Marta Johnson. Semoga kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, ini yang kita harapkan semua. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Hamidah dan Pak Marta Johnson. Mungkin lain kali kita ada waktu kita diskusi lagi, kita berkolaborasi lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamidah, terima kasih Pak Marta Johnson. Ya, sehat selalu ya. Salam. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.